Halo, gue Ito. Sekarang gue domisili di Jogja. Gue udah sekitar 13 tahun di Jogja. Sekarang kegiatan gue di sini bertani. Sebelumnya di Jakarta. Waktu itu pendidikan gue di sana sempat di Medan juga, TK sampai SD di Medan, SD sampai kuliah di Jakarta, terus mulai pindah sini 2011. Oke, kenapa bertani? Waktu di Jakarta gue kerjaan sempat macam-macam. Jadi sempat lama graphic designer di perusahaan insurance. Keluar dari situ gue sempat usaha makanan, sempat motret, sempat bantuin teman jadi produser. Sampai di sini pindah ke Jogja itu orang tua punya lahan yang kalau orang tua sendiri nggak bisa handle. Jadi gue yang tadi rencana pindah ke Jogja cuma mau budidaya ikan, jadi akhirnya juga harus belajar gimana ngolah tanah. Memang profesinya nyebrang banget, cuma ya itu yang di depan mata yang dihadapin ya. Kebetulan gue juga suka nanam piara-piaraan gitu ya, harus akhirnya belajar. Sempat kursus pertanian waktu itu sebenarnya proyeknya menjualkan pupuknya orang gitulah. Nah di situ mulai gue jatuh cinta, belajar bahwa ternyata di alam itu punya sistem yang rumit yang saling dukung, tapi membuat segalanya hidup. Gimana kerja-kerja bakteri, matahari, udara yang kita kadang-kadang sehari-hari nggak lihat itu ternyata menunjang kehidupan kita sehari-hari. Dan dari lahan-lahan itu gue langsung coba eksperimen dengan tanaman-tanaman yang ada seperti pohon duren, pohon salak, dan lain-lain itu untuk menerapkan ilmu yang baru gue pelajari. Dan akhirnya gue mantap mencoba dan menjalani, melihat semakin gue kok sama alam semakin cinta, gue mantap milih sistem organik. Oke, organik. Sebenarnya gue rancu dengan kata organik ya, karena tiap orang kayak punya pengertian masing-masing. Ada yang semi, ada yang caranya macam-macam lah. Kita mau bilang oke, nanamnya sudah pakai kompos, nggak pakai pupuk kimia, nggak pakai pestisida, tapi pakai air sungai. Air sungai padahal juga terkontaminasi macam-macam. Kalau gue pakai air di sini, di atas gue nggak tahu kan, apakah di sana di atas itu nyuci nyuci bekas pestisida dan lain sebagainya, limbah rumah, deterjen dan lain sebagainya. Jadi gue lebih coba bilangnya mungkin alami ya, karena kita mencoba memakai semuanya sealami mungkin. Sama seperti waktu gue sempat usaha makanan, gue juga tidak mau pakai benzoat, nggak pakai pengawet, karena sepertinya ya kebayang aja kalau tanaman yang gue tanam hasilnya itu dari kena pestisida, seperti ada racun untuk serangga dan termakan orang. Gue kayak kok ngasih racun ke orang gitu. Itu hati gue nggak bisa. Jadi akhirnya terus mencoba menggali ya dari pupuk, mencoba belajar pupuk itu makro seperti apa, NPK, nitrogen, fosfat, kalium, sampai yang mikronya. Terus juga sempat lari juga ke ini, bukan lari sebenarnya, jadi pengembangan ngolah sampah. Terus gue dapat manfaat apa dari sampah yang gue olah itu. Ternyata bahwa pengolahan sampah organik juga menghasilkan pupuk yang luar biasa dari limbah kita sehari-hari. Cuma intinya cuma telaten bahwa kita harus mau milah-milah. Juga kerjasama dengan serangga-serangga yang ada sekitar alam,
Akhirnya ya bisa pencapaian gue sampai membuat tanaman buah itu bisa produksi di luar musim. Buat gue pencapaian itu buat gue puas ya, bahwa sebenarnya dari tiap tanaman yang ditanam itu kita mesti pelajarin fisiologinya juga. Si tanaman ini maunya apa, habitatnya seperti apa, dia akan mau berbunga di kala apa. Terus juga di tanah yang tempat dia hidup itu, kadang gue juga perlu harus ngebor untuk ngelihat di bawahnya itu ada apa. Cukup nggak makanannya dia cukup nggak? Kalau kita minta dia berbuah tapi kita nggak kasih makanan cukup kan percuma juga. Tapi di luar semua usaha gue itu tetap gue nyerah yang namanya alam ya. Alam gue nggak bisa lah, itu alam buat gue ya Tuhan juga. Jadi ya pinter-pinternya kita lah menghandle kayak gitulah. Kebetulan juga di sini di lereng Merapi rawan bencana. Jadi namanya gunung itu bisa sewaktu-waktu tiba-tiba ada guguran abu vulkanik dan lain sebagainya macam itu. Jadi itu menambah tantangan untuk belajar, terutama di daerah yang rawan bencana. Oke, kalau ngomong tantangan ya, awal-awal gue di sini itu sebenarnya bertanam organik itu belum sepopuler sekarang tahun 2022 ya. Jadi contoh sekitar rumah, karena gue hidup di pedesaan, di sini gue nggak nemu tukang sampah. Jadi limbah sampah plastik gue jadi PR. Kalau yang organik bisa gue olah, tapi yang plastik dan lain-lain gue kesulitan. Untungnya sekarang sih udah ada dari gerakan desa udah mulai gerakan untuk itu ya, tukang sampah ya. Jadi saat ini udah mulai tertolong. Tapi waktu itu gue masih harus ngumpulin semua limbah plastik. Ada yang kadang gue pakai lagi, ada yang gue harus bagikan ke tukang sayur, tukang jualan apa. Kalau mereka mau pakai lagi, sisanya yang benar-benar sampah, gue mesti bawa itu ke tempat penampungan sampah di pasar atau tempat lain. Terus juga karena di keluarga gue itu ada beberapa lahan sawah yang digarap oleh beberapa penggarap. Nah, gue juga mengajak mereka untuk mulai kembali budidaya tanaman yang alami. Jadi memang ya prosesnya cukup panjang ya, bisa 2 tahun ya, karena mereka pakai pupuk kimia, pupuk buatan sintetis itu udah seperti budaya. Belum lagi ada ternyata setelah gue gali-gali itu ada nilai gengsi, karena dulu yang pakai pupuk sintetis itu hanya orang-orang yang punya uang, kaya, jadi itu jadi seperti gengsi. Nah, itu merubah pola tanam itu juga sulit, walaupun waktu itu sebenarnya sudah dibenturkan dengan kondisi sawah yang rusak karena tidak pernah dikeringkan, tidak pernah masukkan kompos dari kotoran binatang atau kompos hijau. Jadi tanah itu seperti keras, rusak. Kasarnya kalau sawah-sawah itu udah seperti kena narkoba ya. Jadi tiap tahun dosisnya naik, kalau nggak dipakein itu dia nggak mau hidup tanaman sama sekali. Nah, akhirnya gue berkenalan dengan yang diajarkan waktu itu di kursus, ada teknologi enzim. Nah, enzim itu yang akhirnya gue praktekkan di sana, dan puji Tuhan dalam 3 bulan itu udah mulai pulih seperti itu. Dan akhirnya gue mengajak mereka lagi, para penggarap itu, untuk mulai lagi proses 2 kali tanam padi, istilahnya tanam basah, kembali kering, dan lain sebagainya. Itu ternyata perlu untuk tanah bernafas. Lalu juga dengan tantangannya juga dengan adalah
saat ini orang itu cenderung agribisnis, menurut gue ini, menurut pandangan gue ya, tidak lagi yang mencoba untuk agriculture. Jadi tanaman, binatang yang dipelihara untuk kebutuhan ekonomi itu hanya dipandang sebagai objek, seperti kaitannya seperti budaya instan ya. Ini gue tanam, gue kasih makan harus jadi. Punya penyakit apa dikasih obat, kasih apa, nggak peduli limbahnya dan lain sebagainya. Di sini kemarin gue coba mengajak ke teman-teman petani itu untuk mulai kembali agriculture, bahwa tanaman semua yang kita pelihara, binatang itu sebenarnya adalah partner kita. Kita juga mesti tahu mereka butuhnya apa, nggak langsung asal sikat obat, sikat pupuk apa yang, tapi mulai nyelami kebutuhan mereka seperti apa. Dan itu kadang gue harus menghadapi yang petani-petani yang sepuh apa ya, berumur, itu sulit sekali. Itu yang muda-muda masih agak lumayan, karena sebenarnya kan dengan bertanam alami itu satu, kita memberi makan sehat, kedua, tanah tempat kita budidaya binatang itu juga makin panjang umur ya. Kita kan alam juga harus dirawat ya, nggak bisa kita bumi yang tiap hari kita injek-injek ini tempat kita buang hajat terus kita biarkan rusak, kita nggak bantu merawat, akhir hasilnya ya seperti itu. Sawah bisa rusak, tanaman bisa kurang nutrisi. Harusnya yang kalau alam itu gue baca labnya itu kandungan gizinya itu bisa 6 kali lipat sampai 6 kali lipat daripada yang ditanam tidak secara alami. Dan itu kan kebayang untuk anak-anak kita itu lebih sehat lah harusnya makanannya. Berikutnya juga tantangan menghadapi culture petani zaman sekarang, bahwa tidak banyak lagi yang sudah menggantungkan hidupnya full di sawah. Jadi beberapa dari mereka itu hanya pagi dan sore 2 jam, sisanya mereka akan bekerja di luar sawah, jadi tukang kayak jadi dan lain sebagainya, berdagang dan lain sebagainya. Jadi memang tantangan itu yang waktu itu gue hadapin ya, jadi merubah paradigma orang, mengajak gitu. Dalam proses mencoba kembali alami itu, seperti tadi gue sebutkan, gue mempelajari apa itu enzim. Sebenarnya enzim itu di badan orang ada, di alam ada, cuma untuk menghadapi polusi yang cukup tinggi ya saat ini, meskipun di pedesaan sekalipun ya, itu ada cairan, ada limbah-limbah kita sehari-hari itu yang kadang masuk ke tanah juga. Itu perlu dinetralkan, atau juga kalau bisa itu malah bisa berubah dengan kekuatan enzim itu menyuburkan tanah. Akhirnya gue tahun sekitar 2012 gue baca berapa banyak literasi. Sebenarnya itu sudah pernah diperkenalkan waktu gue belajar kursus itu ya. Cuma yang memberikan kursus tidak mau membuka rahasianya. Jadi mau nggak mau gue harus mencari sendiri. Namanya ekoenzim. Yang menemukan itu lupa gue, ibu-ibu, seorang profesor, entah lupa gue, Vietnam atau Thailand lupa. Nah, jadi kebaikan enzim ini adalah sama prosesnya mengolah limbah, terutama limbah rumah tangga, dengan menumbuhkan bakteri-bakteri khusus, namanya lupa lah gue bukan orang sains lah. Cuma sifatnya dia adalah mempercepat dan mengurai. Jadi kalau gue taruh di mana, di sawah, di tanah, itu racun-racunnya itu mau terurai, bisa terurai. Dan setelah terurai
karena dia sifatnya juga anti patogen ya, jadi anti bakteri-bakteri yang jahat dan ada juga kimia-kimia yang nggak baik. Itu akhirnya humus tanah mulai tumbuh. Tentunya juga dengan, kalau di sawah harus disupport dengan kompos ya. Kalau di rumah itu biasa gue pakai gue campurkan di sabun cuci baju, sabun cuci piring, gue masukkan ke lubang-lubang toilet, kamar mandi, kadang gue pakai buat ngepel. Hasilnya sih so far so good ya. Jadi kalau dulu tuh limbah mesin cuci gue tuh sekitar tanamannya meradang gitu, setelah gue campurkan malah jadi subur banget. Nah itu yang sudah gue buatkan seperti itu. Rumusnya gampang, 1-3-10, 1 gula, 3 limbah, 10 air. Difermentasi, diperam selama 3 bulan. Akhirnya gue juga mengembangkan juga untuk kesehatan. Tuhan ya, gue sampai sekarang ini berarti sudah 15 tahun hampir jarang banget minum obatan pabrik ya. Jadi kalau flu gue pakai buat enzim jeruk. Terus akhirnya enak aja sih di badan ya. Jadi flu orang-orang bisa seminggu, gue sih ya 2 hari kelar. Jadi coba kembali semua yang alami, karena gue yakin ya Tuhan ngasih apa yang ada sekarang ini semua punya keseimbangan, seperti gelap terang. Terus orang ada yang bilang yin and yang, jadi ada satu yang racun, satu lagi penawarnya. Tinggal gimana kita bisa mau mencari lah ilmu itu. Dan sekarang sih untungnya ya di internet udah banyak banget lah, di channel-channel YouTube itu ada beberapa petani di banyak daerah udah mulai menggalakkan kembali bertanam alami, pestisida alami. Kalau gue sih so far ya pakai pestisida alami, diajarin temen itu yang penggiat organik cuma pakai daun melinjo. Gue coba sih di pohon duren contohnya ya, tadinya banyak hamanya urat di batang, di buah banyak ulat. Gue pakai itu, gue benamkan di tanah bareng kompos, bareng pupuk cair. Puji Tuhan pohonnya bersih, buahnya juga tidak ada ulatnya sama sekali. Jadi beberapa pohon juga seperti itu. Dan akhirnya gue tergerak membuat pupuk alami sendiri. Jadi semuanya murni dari limbah kandang, limbah cair, limbah padat, juga dari beberapa hasil pengolahan. Semuanya saat ini gue jadikan pupuk. Selain tadi hasilnya juga bisa merangsang produksi di luar musim, ternyata juga begitu bertanam alami itu kualitas buah membaik, warna lebih bagus, rasa lebih enak. Berapa itu bijinya mengecil, bahkan ada yang bijinya hilang. Kualitas buah juga membesar, dan terutama juga lebih tahan disimpan. Ya semoga bahwa budaya bertanam alam ini semakin menyebar ya, nggak cuma petani tapi juga masyarakat di perkotaan. Oke, seperti tadi gue ceritain, gue akhirnya juga produksi pupuk alami. Saat ini dijualnya baru di kalangan terbatas, karena nggak semua orang juga langsung percaya. Ini lucunya ya, gue sebenarnya jual murah, karena buat gue punya misi sehat itu nggak mahal, alami itu nggak mahal, organik itu nggak mahal. Tapi ternyata banyak orang yang kalau murah mereka ragu-ragu, meskipun mereka udah lihat hasilnya langsung, tapi banyak yang nggak mau tergerak. Jadi yang mau pakai hanya yang benar-benar sudah yakin betul, sudah lihat hasilnya di tanamannya banyak perubahan,
yang di ibu-ibu rumah tangga yang suka bunga-bungaan, untuk beberapa jenis bunga itu dengan pupuk itu bunganya lebih awet. Yang biasanya seminggu layu bisa 2 minggu baru layu. Nah, untuk yang petani juga sawahnya kebanyakan udah makin sehat. Nama pupuk gue itu namanya Tresno Buwono, nanti bisa lihat di caption. Sejauh ini gue cuma jual per liter cuma 75.000. Mungkin di pupuk-pupuk lain banyak yang lebih mahal ya, bisa 2 kali lipat. Cuma ya gue punya misi itu tadi, jadi sehat nggak harus mahal, alami nggak harus mahal. Kalau misalkan ada yang butuh boleh kontak gue, nanti lihat di deskripsi. Kalau sekarang posisi gue di Jogja, di Dusun Jablangan, Kelurahan Purwobinangun, Pakem, Sleman. Jadi kalau yang deket-deket mau sekedar ngobrol, tukar pikiran, monggo, gue sih ayo. Gue juga punya beberapa teman-teman yang sama-sama penggiat. Sekarang kami buat jaringan, ada yang produksi limbah karena punya peternakan, ada jalur juga untuk sampah organiknya, ada jalur yang untuk menjualkan hasil-hasil bumi. Jadi kalau tertarik silahkan aja hubungi saya. Dan terus juga untuk pesan saya buat teman-teman di luar, atau buat terutama anak-anak, saya juga pernah ngajar Green Club untuk anak-anak SMP ya, mengenalkan kembali soal alam. Banyak mereka juga bingung kadang pertanyaan aneh, biji itu untuk apa Pak? Itu bisa tumbuh dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak kita kondisi sekarang itu terlalu jauh dari alam. Dan untuk yang masih belum bisa nyetop limbah rumah tangganya, at least tanamlah lebih banyak tanaman. Limbah-limbah sisa bakaran kalau ngandung plastik gunakanlah untuk tanaman berbunga, jangan untuk tanaman pangan. Tanaman pangan selalu masukkan yang sehat-sehat. Harapannya ya alam kejaga. Kalau kita sayang alam, alam juga sayang sama kita. Keluarga sehat, sekitar kita sehat, alamnya asri. Salam sehat.